perang antara kampung. Jadi anak-anak mudanya nih mempersiapkan senjata semuanya Mang Ai. Ini nggak lapor polisi aja padahal ya? Karena itu di pedalaman Mang Ai. Pada saat itu juga di pedalaman. Karena memang pedalaman ini jauh jangkauannya Mang Ai. Ternyata pada saat itu juga kepalanya itu mulai ngelepas, kepisah dari badannya. Itu ada satu ranjang. Nah, ranjang itu disediakan buat proses pelepasan kepala itu. Dia baring, kelepas. Dia muntah, keluar bentuk gumpalan darah sampai ngebentuk kayak hati gitu. Itu aku ngeliatnya sudah shock banget Bang. Di depan mata keluar tuh banyak darahnya itu. Keberadaan sosok Kuyang di Pulau Kalimantan sudah tidak menjadi suatu rahasia lagi. Teror sosok kepala tanpa badan ini konon berasal dari suatu desa yang warganya melakoni ilmu Kuyang sejak zaman nenek moyang. Kisah tentang Kuyang kali ini dialami langsung oleh Bang Ucup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam, Sobat MM, dimanapun Sobat berada. Hari ini bersama-sama kita bakal nonton lagi kisah nyata dari Kalimantan Timur. Karena Mang Ai dan tim sekarang ini sedang berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda. Nah, kita sudah undang narasumber ini kali kedua tampil di Malam Mencekam ya. Video yang pertamanya yang ini ada di atas. Nah, yang ini kisah tentang Kuyang hari ini. Kuyang Mang Ai. Banyak yang belum tahu kan Kuyang itu seperti apa. Kok Kuyang bisa ditangkap, masih menjadi apa namanya, polemik ya. Polemik. Aslinya itu seperti apa. Nah, narsum kita ini menangkap atau menyaksikan secara langsung penangkapan Kuyang itu. Baik, kita ngobrol dulu dengan Bang Ucup. Apa kabar Bang Ucup? Alhamdulillah baik Mang Ai. Bang Ucup, terima kasih lagi nih sudah mau berkisah dan berbagi di Malam Mencekam ya. Ya. Bang Ucup nih banyak bener pengalamannya ya. Gak tahu sih Mang Ai, takdir mungkin ya. Ini kan Bang Ucup konten kreator ya atau YouTuber ya. Iya. Channelnya itu apa Bang Ucup? Cup Stewart. Nggak Iya. pakai U depannya. Iya, iya. Kalau ini Bang Ucup Iya benar. sebagai nakodanya ya. Iya. Timnya ada berapa itu? Kalau dulu masih banyak Mang Ai. Sekarang itu yang aktif itu ada 4 dan salah satunya ada editor. Gitu Mang Ai. Tapi masih aktif ya Masih aktif sampai hari ini. sampai hari ini. Nah sobat yang suka penelusuran konten-konten berburu hantu langsung ke Cup Stewart. Ini subscribernya juga udah gili, ini ngeri. Udah sampai 4 juta lebih ya. Masih perlu banyak belajar lagi. Uangnya banyak nih kayaknya. Oke, kalau keseharian apa Bang Ucup? Keseharian saya sebagai konten kreator ada pekerjaan lain juga Mang Ai. Jadi nggak fokus di bidang konten aja tapi ada kerjaan utama juga. Ada ya. Ada Mang Nah Ai. yang utama yang mana nih? YouTuber atau yang biasa? Dua-duanya juga utama Mang Ai. Utama ya. Dua-duanya utama. Oke, sudah berkeluarga Bang Ucup? Alhamdulillah sudah. Punya putra juga? Punya buntut 1. Terakhir saya nanya nih, dari tahun berapa Cup Stewart didirikannya tahun berapa? 2018 ke 2018 menjelang ke 19 Mang Ai. Jadi kayak akhir 2018 gitu. Saya mulainya. Cukup lama juga ya, Ya, perjuangannya ya. Ya, Yang mau dikisahkan ini itu setelah jadi YouTuber atau belum? Kisah yang sekarang nih. sebelum jadi Sebelum YouTuber. jadi YouTuber ya. Ah, ah. Berarti sekitar tahun 2013. 13. Oke. Jadi kan jauh tuh jaraknya. Baik. Sobat jangan skip videonya supaya ngerti dan gak gagal paham. Kita dengarkan dan nonton bersama kisah dari Bang Ucup. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Bang Ucup. Jadi gini Mang Ai, pada tahun 2013 saya itu awalnya dari Samarinda Mang Ai.
Nah, saya itu dipindahkan ke area pedalaman Mang Ai. Jadi tempat saya itu betul-betul di area kampung pedalaman lah, pokoknya jauh dari perkotaan. Dan kampung saya itu Mang Ai, istilahnya jauh lah tertinggal, bukan bukan apa sih maksudnya, teknologinya jauh tertinggal dari daerah perkotaan Mang Ai. Cuman kan karena orang tua itu pekerjaan utamanya sekarang ada di area kampung itu Mang Ai. Jadi terpaksa saya itu harus ikut serta sama orang tua di kampung itu Mang Ai. Nah, jadi pada tahun 2013 itu Mang Ai, orang tua itu ada di daerah kampung itu. Ya bisa dibilang sih pekerjaannya kan ada kaitannya sama alam. Entah itu keramba ikan, sarang walet. Jadi kerjaannya itu penghasilannya besarnya di situ. Jadi semuanya itu pindah di situ, termasuk termasuk saya. Saya juga sekolah di situ. Jadi SMP, SMK-nya di situ. Nah, pada saat saya udah masuk di kelas 2, di kampung itu saya mengalami hal-hal yang ganjil. Mengalami hal-hal yang ganjil. Sebenarnya itu udah lama kejadian hal-hal ganjil itu yang terjadi. Cuman saya di situ baru mengalaminya di 1 tahun pas saya pindah di situ. Dan hal ganjilnya itu sebenarnya teror, dia jatuhnya di teror. Orang sering ngelihat cahaya-cahaya merah gitu terbangan, dia terang banget. Bisa dibilang itu kuyang sih sebenarnya. Dia terbang melintasi area kampung itu. Sering banget orang ngelihat. Cuman kan penduduk di situ masih belum curiga kalau itu adalah sosok kuyang. Jadi lama-kelamaan meresahkan di tempat kita tinggal itu. Bahkan ada kejadiannya orang hamil itu diganggu. Jadi kayak apa ya, janinnya itu hilang gitu. Hamil 3 bulan itu sempat kejadian janinnya itu hilang. Begitu aja, nggak tahu penyebabnya apa. Setelah ditelusurin sama orang pintar di area kampung itu, ternyata penyebab utamanya itu tadi. Yang sering kita lihat itu adalah cahaya merah yang selalu bertebangan. Biasanya dia muncul itu sekitar jam 12 lewat lah. Orang pada tiduran, dia udah mulai beraksi itu. Nah, disitulah kejanggalan awal mulanya di kampung itu. Jadi semuanya itu pada ngumpul tuh. Kayak apa istilahnya Mang Ai ya? Musyawarah gitu. Dikumpulkan semua warga untuk berdebat ada apa sih yang neror di kampung itu Mang Ai ya. Termasuk saya di situ nyaksikan juga rame-rame menyaksikan. Nah, jadi dicari tahu tuh Mang Ai penyebabnya. Asalnya cahaya itu di mana? Jadi kayak dibagi tugas tuh Mang Ai. Jadi kayak dikumpulin para pemuda-pemuda yang di situ, dikasih tugas per shift 1 malam. Malam ini beda-beda tugasnya buat memantau asal mulanya cahaya itu. Ada siskamling gitu ya? Ada siskamlingnya. Kan bedanya kalau di daerah kota kan siskamlingnya jaga maling. Kalau di situ Jaga hantu. jaga hantu dia. Jadi apa ya? Istilahnya di sana itu nggak ada maling sebenarnya, kayak tingkat kriminalitasnya itu sedikit. Karena memang daerah pedalaman itu jarang banget ada maling gitu. Jadi ya itu tadi diadakan pos kamling dadakan. Jadi anak-anak muda di situ pada jaga-jaga di area sisi-sisi kampung itu. Bukan cuman berapa ya, kemarin itu saya ingatnya di setiap sudut gang itu ada sekitar 3 orang. Jadi banyak itu yang jaga. Nah, mereka itu bedanya jaganya itu nggak kayak di pos kamling pada umumnya yang ada di pos gitu Mang Ai. Jadi dia itu sembunyi-sembunyi, kayak ngintai gitu loh. Istilahnya mereka itu jaganya itu kayak di dalam rumah, sembunyi-sembunyi buat mengintai situasi yang ada di sekitar area kampung itu. Akhirnya ketemu tuh titik terangnya pada saat itu mungkin sekitar jam 1. Dia lewat tuh melintas cahaya itu. Diikutin, ternyata setelah diikutin dia mengarahnya itu ke salah satu rumah. Cahayanya seperti apa? Cahayanya itu merah, campur keputih-putihan. Dan itu terang banget, asli terang banget. Sampai-sampai
seluruh area sekitar ini kelihatan cahayanya saking terangnya kalau dia lewat itu. Seperti petromak gitu, lampu petromak. Bisa dibilang terang, warna putih tapi cahayanya Mang Haji. Berpijar seperti api enggak? Kalau yang saya lihat kemarin tuh, yang saya lihat dia nggak berpijar seperti api, dia itu putih aja kayak bola gitu. Cuman cahaya biasanya itu terang. Semua yang dia lewatin tuh kelihatan pokoknya. Kelihatan. Jadi kalau dia lewat itu di atas kepala ya Mang Haji ya. Jadi kita itu tiba-tiba ngerasa terang aja di sekitar kita. Oh tandanya tuh ada dia. Terang banget pokoknya. Jadi cahayanya tuh putih tapi campur ke merah-merahan gitu. Ada kehijau-hijauannya juga sedikit. Dan itu ada percikan kayak api di belakangnya. Percikan-percikannya itu baru dia suara bersuara. Itu dia kalau terbang. Nah, kalau saat posisi dia tahu ngelihat kita, dia cepat terbangnya. Tapi kalau dia nggak tahu, posisi dia nggak tahu ngelihat ada orang, dia lambat aja tuh dia terbang. Nah pada saat itu kan akhirnya ketahuan tuh posisi cahayanya tuh Mang Haji. Dia mengarah ke satu tempat yang dimana di situ ada orang hamil lagi. Dia beraksi tuh ke rumah itu Mang Haji. Dan warga itu kompak, dia nggak langsung menciduk. Dia nggak langsung menciduk itu cahaya. Dibiarin aja dulu. Setelah dibiarin, akhirnya dilihat ternyata itu benar Kuyang Mang Haji. Dia mau melakukan aksinya buat ngambil janin tersebut tuh. Akhirnya ketahuan sama pemilik rumah tadi. Jadi dia itu mengarah ke rumah tadi Mang Haji ya. Di rumah itu kan ada orang hamil. Karena kan orang hamil itu bagi Kuyang itu baunya harum. Jadi dia terangsang buat ke sana. Kira dia ke rumah itu, dia itu gak langsung masuk Mang Haji. Dia ke bawah, kalau kita sebut itu kolongan. Jadi rumah orang zaman dulu kan tuh tinggi-tinggi Mang Haji ya. Ada spes di bawah rumah itu. Jadi di bawah itu Mang Haji. Nah dia mau beraksi tuh. Jadi dia ngeluarin lidahnya itu lewat sela-sela rumah itu. Akhirnya Mang Haji ketahuan sama si pemilik rumah itu. Bek. Suaminya langsung kaget. Dia langsung teriak tuh. Weh, Kuyang, Kuyang, Kuyang. Langsung dia ambil parang keluar. Jadi warga yang ngintai tadi itu ikutan panik Mang Haji. Jadi sama-sama semuanya ingin menciduk tuh Mang Haji. Jadi rame-rame tuh diserang Kuyang, Kuyang, Kuyang. Jadi Kuyangnya itu langsung spontan lari. Cepat. Dia udah begitu merasa terancam, dia langsung lari. Pus, ngilang. Jadi warga tadi kebingungan. Ngilangnya kemana. Saking cepatnya Kuyang itu lari. Nah di situ kita udah mulai buntu. Nggak tahu asal-usulnya di mana. Kuyang itu berasal dari mana. Jadi setelah kehilangan jejak Mang Haji, itu semua warga pada kebingungan. Ngatur strategi lagi Mang Haji di hari berikutnya. Di hari esoknya mereka semakin banyak lagi ditambah personil buat jaga-jaga di area kampung itu Mang Haji. Tapi sama sekali nggak ada membuahkan hasil. Nggak ada tanda-tanda dia juga Mang Haji. Padahal di situ di kampung itu ada beberapa orang yang hamil. Di hari berikutnya begitu juga nggak ada tanda-tanda sama sekali. Nah sampai di hari kalau nggak salah itu hari ke-7. Setelah yang awal mula jaga-jaga tadi Mang Haji ya. Sampai di hari ke-7 itu akhirnya menemukan titik terang lagi keberadaan Kuyang. Jadi di situ ada salah satu warga Mang Haji. Dia itu iseng. Dia itu kalau nggak salah dia sedang mencari kayu bakar. Dia masuk ke area pinggir hutan, dia ngeliat di salah satu rumah ada keluar cahaya Mang Haji. Keluar cahaya merah dari arah rumah itu. Rumah itu posisinya berada di ujung kampung, tapi tetap satu kampung. Jadi dia ngeliat ada cahaya yang naik dari rumah itu. Langsung mengarah ke pertengahan kampung. Pada saat itu juga warga-warga yang lain sedang berjagaan. Waktu itu posisi di mana posisinya? Posisi saya mengucup. itu ikut sama
om saya ikut jaga. Tapi namanya saya masih SMK, jadi saya nggak terlalu banyak ikut bergelut Mangai. Jadi mereka semua yang jaga itu pada bawa golok semua tuh Mangai. Jadi mereka itu siap tempur tuh. Begitu ada kuyang mereka langsung serang. Jadi mentalnya mereka itu udah siap tempur gitu. Pokoknya kalau ada kuyang langsung dikejar tuh semuanya. Nah posisi saya itu udah ngikut-ngikut aja. Ngikut-ngikut om saya ngeliatin. Nah pada saat itu kan kuyangnya udah ketahuan tuh. Sama yang bapak yang mencari kayu tadi. Dia ngeliat ada cahaya keluar dari arah rumah itu menuju ke perkampungan tengah. Dia kan ada perkampungan tengah, ada perkampungan pinggir, hulu sama hilir. Dia menuju ke perkampungan tengah. Nah di situ yang orang jaga tadi ngelihat semua tuh. Ngelihat semuanya, cahaya tadi lewat. Semuanya pada terang. Semua di arah kampung itu terang, dia lewat itu. Jadi mereka ini udah siap lagi nih. Dia bakal kemana itu jatuhnya kuyang itu, bakal mau ke rumah mana nih. Jadi mereka tuh udah siap-siap semua itu. Ternyata kuyang itu malah gak ada sama sekali ke rumah area kampung tengah itu Mangai. Malah dia menuju ke luar kampung Mangai. Nah di situ heran, kenapa nih kuyangnya itu sepertinya udah tahu strategi yang bakal diatur. Dan itu semakin menguatkan Mangai, semakin menguatkan bahwa kuyang itu kayaknya orang kampung sekitar sini. Nah akhirnya pada keesokan harinya Mangai, si bapak yang mencari kayu bakar tadi ikut serta perkumpulan di desa itu. Dia cerita-cerita bahwa ngelihat ada cahaya di rumah tersebut. Akhirnya diselidikin diam-diam Mangai. Diselidikin diam-diam. Jadi fokusnya itu ke satu titik Mangai ya. Jadi nggak lagi jaga-jaganya itu di titik tersebar-sebar, nggak lagi. Jadi mereka itu sudah fokus ke titik satu rumah itu. Jadi malam, masuk waktu malam mereka semua pada jaga tuh Mangai. Nah itu saya ikut juga Mangai, ikut jaga om saya, ikut om saya jaga. Jadi mereka itu nyebar, kan rumahnya itu nunggal Mangai di ujung kampung. Nah itu kan banyak tuh rumput-rumputan, semak-semak. Jadi kita itu agak jauh dari rumah itu. Mungkin sekitar jaraknya 100 meter ada Mangai. Takutnya kalau dekat kan kita ketahuan tuh. Jadi semuanya pada jaga-jaga tuh. Ada yang sembunyi di rumput-rumput. Ada sembunyi di atas pohon. Jadi kayak ngintai tuh Mangai. Semalaman tuh ngintai. Yang di atas pohon ready. Karena kan munculnya itu kan naik tuh. Jadi yang dari atas pohon tuh jelas ngelihat arah bawah tuh. Jadi rame tuh Mangai semuanya itu. Akhirnya ditunggu-tunggu itu nggak ada tanda-tanda Mangai. Sama sekali nggak ada tanda-tanda. Bingung semuanya. Kenapa nggak ada tanda-tanda nih? Sampai di hari kedua nggak ada tanda-tanda sama sekali. Masuk di hari ketiga pada saat itu juga om saya nekat. Dia ada bertiga sama temannya. Nah saya itu sebenarnya pengen ikut, cuman nggak dibolehin. Tapi saya itu diam-diam nguntit dari belakang, nguntit om saya. Karena saya nggak bisa jauh dari om saya, Mak. Saya ikut nguntit menuju ke rumah itu. Itu pas saat di jam 2 malam. Diam-diam ngendap-ngendap ke rumah itu. Ngendap-ngendap. Karena kan rumah dia itu tinggi. Jadi kita ngendap-ngendap diam-diam. Set maju pelan-pelan. Saya itu jauh dari om saya dan teman-temannya. Takut nanti ketahuan bakal ngancurin strategi mereka. Jadi mereka itu ngendap-ngendap. Saya ikut ngendap-ngendap juga tuh di belakang nguntit. Dia menuju ke rumah itu. Akhirnya sampai di rumah itu. Om saya itu saya lihat dari jarak kejauhan. Dia naik ke rumah itu lewat area belakang rumahnya. Dia naik sendirian ngintip. Terus dia ngeliat di situ. Lewat sela-sela ventilasi ya namanya, angin-angin rumah itu kan ada angin-anginnya. Jadi dia ngintip di situ. Ternyata angin-angin rumah itu ngarahnya ke satu ruangan yang dimana ruangan itu sebenarnya khusus buat ritual menjadi kuyangnya itu.
Jadi satu ruangan itu khusus. Kalau misalnya ingin ritual jadi kuyang ya di ruangan itu. Jadi beda sama ruangan tidur apa segala itu nggak ada. Jadi khusus ruangan itu. Setelah itu om saya ngeliat, ngintip. Begitu ngintip ada satu keluarga di rumah itu. Tapi salah satunya masuk ke ruangan itu, Mangai. Sepertinya dia ingin melakukan ritual buat menjadi kuyang. Om saya ngintip, Mangai. Set. Kaget dia. Ternyata pada saat itu juga kepalanya itu mulai ngelepas. Kepisah dari badannya. Itu ada satu ranjang. Nah, ranjang itu disediakan buat proses pelepasan kepala itu. Dia baring, set, lepas langsung om saya itu kaget. Ngelihat itu langsung jatuh. Dari rumah yang tingginya tadi langsung jatuh ke bawah. Semuanya kaget, saya ngelihat om saya jatuh langsung saya nyamperin tuh. Jadi yang menyaksikan langsung itu si Om ya? Om yang menyaksikan langsung. Sekarang mengintip itu? Ngintip. Setelah itu kaget, jatuh, kita semua panik. Larian itu kita Mangai karena takut ngelihat om saya tadi jatuh, dia mukanya panik. Pokoknya dia itu, om saya itu kayak parno gitu Mangai. Mukanya itu tegang pokoknya setelah jatuh itu kayak setengah sadar atau nggak tahu saya juga agak lupa Mangai. Jadi kita itu fokusnya malah ke om saya, langsung kabur, bawa om saya gotong, bawa jauh dari tempat itu. Saya lihat dari kejauhan itu, nengok ke belakang, saya itu keluar lagi Mangai dari arah jendela ruangan itu. Tapi dia cepat keluarnya. Setelah saya bawa ke rumah om saya itu, dia kerasukan. Kerasukannya itu dahsyat Mangai. Dia hilang kesadaran. Pokoknya dia itu teriak-teriak om saya itu. Sampai-sampai orang rumah itu panik. Gimana cara menanganinya. Dia seperti apa ya. Kalau kita bilang itu sawan. Sawan. Jadi dipanggil orang yang bisa ngobatin, akhirnya om saya diobatin. Dan malam itu juga om saya sadar. Singkat cerita, pada hari kemudian om saya itu ngalamin sakit dia Mangai. Jadi setelah ngelihat kuyang tadi, dia sakit. Linglung dia. Mungkin karena trauma tadi, ngelihat kepala lepas langsung dari badannya di depan mata. Linglung dia. Diajak ngobrol itu nggak nyambung sama sekali dia. Nggak nyambung. Itu proses pengobatannya agak lama kemarin itu sekitar 10 hari ada Mangai ngobatin om saya itu. Pokoknya dia itu keluar rumah, jalan ke hulu, jalan lagi ke hilir, masuk lagi ke rumah. Gitu-gitu aja dia. Kayak orang linglung gitu. Diajak ngobrol, jawabannya B. Akhirnya diobatin pelan-pelan, sembuh. Ingatannya mulai kembali lagi. Itu kan karena apa ya, kebentrok sama energi mereka gitu loh. Kan itu ilmu hitam Mangai. Jadi mereka itu, om saya kena ilmunya mereka kali ya yang jadi kuyang itu. Om saya kena, ya itu dampaknya. Setelah om saya sembuh, diajak cerita tuh Mangai. Jadi perasaan dia ngelihat kuyang itu, kaget dia. Ngelihat cahaya keluar dari tubuhnya itu. Shock ya? Shock dia, shock berat. Sampai dia jatuh loh itu Mangai. Jadi ngelihat itu langsung lepas, dia kaget gini, jatuh. Kenapa nggak langsung diserbu rumah itu? Belum itu Mangai, belum. Itu kan sudah tahu dia terbang ya? Iya. Harusnya langsung digerebek gitu. Nah jadi gini Mangai, kenapa nggak langsung diserbu sama warga situ. Jadi warga situ juga nggak langsung ambil tindakan. Karena kan yang nganut ilmu kuyang ini kan dia ilmunya tinggi Mangai. Takut aja nanti kalau kita serbu
bakal ada korban yang lain. Seperti om saya aja kan nyembuhinnya lama. Jadi yang nyerbu itu kan nggak bisa sembarangan orang Mang Ai. Jadi itu warga situ tetap ngatur strategi lagi buat gimana caranya bisa menuntaskan masalah itu. Jadi warga desa itu mengumpulkan kayak tokoh-tokoh masyarakat di area itu yang pintar tentang dunia gaib. Sampai-sampai dia mendatangkan dari desa lain gitu Mang Ai. Dikumpulkan semuanya. Digerebek tuh rumah. Langsung disamperin. Awalnya itu nggak ada perlawanan sama sekali. Disamperin, langsung ditembak. Kalau dia itu adalah kuyang. Jadi mereka itu Mang Ai ya, satu keluarga, ada kakeknya, ada cucu, pokoknya satu keluarga di rumah itu Mang Ai. Satu keluarga. Bahwa Anda itu kuyang di sini, meresahkan kampung ini. Jadi mereka itu mengelak kalau mereka itu bukan kuyang. Karena belum ada bukti ya. Karena belum ada bukti. Jadi masyarakat sana itu udah ramai ngumpul, pengen menghancurkan gitu loh. Jadi karena nggak ada mau ada kekerasan, jadi dibikin musyawarah lagi tuh, bikin musyawarah. Jadi dikuak lagi. Akhirnya mereka mengakuin Mang Ai. Interogasi lah ya. Diinterogasi. Jadi dia itu diinterogasi habis-habisan lah intinya. Dihabis-habisan, dihajar-hajar berbagai macam pertanyaan. Sampai akhirnya kebohongan mereka nggak bakal bertahan lama. Akhirnya terungkap. Di situ mereka mengakuin bahwa satu keluarga itu adalah kuyang. Keturunan dari sebelum-sebelumnya. Akhirnya mereka dikasih pilihan sama ketua masyarakat di situ, mau pilih pindah dari kampung ini atau tobat memutuskan ilmu kuyang itu. Jadi sebagian dari mereka itu, satu orang ingin taubat, sisanya keluar dari kampung itu. Ini jadi sekeluarga kuyang semua. Kuyang. Jadi sekeluarga itu kuyang. Makanya nggak curiga ya antar keluarga. Iya. Mereka sudah biasa. Sudah gitu. biasa. Dan itu pun mereka jadinya itu nggak serentak jadi. Jadi mereka itu jadinya itu kayak bergiliran. Misalnya malam ini si mamanya yang jadi. Pakai jadwal dia. Jadi kayak nggak serentak tiba-tiba satu keluarga hilang kepalanya, enggak kayak gitu Mang Ai. Jadi kayak bergiliran dia jadinya. Misalnya malam ini si Anu yang jadi dia itu udah terpenuhin, sudah kenyang, nanti malam berikutnya entah kakeknya yang jadi atau anaknya yang jadi berurutan gitu. Mereka ini penduduk mana? Maksudnya pendatang atau memang penduduk asli situ? Setelah ditelusurin dia pendatang di situ. Dia kerjaan utamanya sebagai ladang sama profesinya guru. Nah jadi Mang Ai, ini ada cerita yang serunya. Istilahnya apa ya, plot twist-nya Mang Ai ya. Jadi ibu-ibu yang 41 tahun itu sebenarnya dia itu guru di situ Mang Ai. Dan dia itu berteman sama ibu saya. Berteman akrab malah. Jadi yang guru tadi itu dia pergi ke perdesaan bagian tengah, kan di situ ada sekolahan. Dia ngajar di situ sebenarnya. Ngajar dia. Dan itu dia berteman sama mama saya itu. Ke pasar dia bareng, apa segala. Dan mama saya itu nggak ada curiga sama sekali kalau dia itu kuyang. Pada saat penggerbakan dia baru kaget. Ternyata dia kuyang. Padahal dia di siang hari seperti orang biasa. Dia menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Ya kayak biasanya, kayak manusia normal pada umumnya. Nggak ada tanda khusus ya? Nggak ada tanda khusus. Katanya itu ada di lehernya, itu betul nggak? Nah itu mama saya juga sempat lihat dia itu kalau misalnya pagi kadang dia naruh selendang di sini. Sal gitu. Sel. Tapi kalau selang beberapa hari
tandanya itu hilang, jadi dia nggak taruh sel gitu. Mungkin malamnya dia jadi kuyang, besok paginya itu tandanya masih ada. Selang 2 hari tandanya itu hilang. Ya jadi pada umumnya dia normal seperti manusia biasa. Nah kita lanjut lagi memang lagi. Setelah diusir yang tadi, dia kabur dari rumahnya, minggat gitu Mang ya. Minggat sebagian keluarganya, 1 orang aja yang ingin taubat. 1 orang dari keluarga itu, 1 orang aja yang ingin taubat dia. Jadi ada 1 orang yang paham banget tentang dunia kuyang. Dia didatangkan dari kampung sebelah juga. Dia datang ke kampung itu buat menyembuhkan ibu-ibu yang 41 tahun itu yang sebagai jadi guru tadi Mang Ai. Dia karena memang tekad pengen tobat gitu loh. Pengen udah nggak lagi jadi kuyang. Akhirnya dia dilakukan sebuah ritual di desa itu. Wah itu saya bener-bener ngeliat tuh Mang Ai. Semua warga tuh pada ngumpul. Semua warga pada ngumpul. Ngeliat proses gimana cara penyembuhannya. Jadi kayak diumumkan gitu Mang Ai. Jadi kayak dikasih apa ya istilahnya sama warga situ. Besok nih ada penyembuhan kuyang. Jadi kan semua orang pada tahu tuh. Jadi pada ngumpul semua di situ. Jadi di tempat itu disediakan kayak apa ya? Kayak kayu bentang gini. Kayunya tinggi, terbuat dari batang pohon. Nah, jadi diikat tuh tali di atas kayu itu ke bawah. Nah, itu nanti fungsinya buat ngikat dia si perempuan tadi. Jadi sebelum dia diikat, dia itu dikasih baca-bacaan macam-macam. Saya juga nggak ngerti dia dikasih ritual apa-apa itu ya pada saat itu. Lalu dia kayak dimandikan gitu, Mang Ai. Dimandikan air gitu yang ada bunga-bunganya. Entah itu air baca-bacaan juga saya kurang paham pada saat itu. Setelah dimandikan, dikasih minum sama tanah liat. Tanah liat itu kan kalau dicampur air kan airnya itu warna coklat. Keruh dia. Jadi airnya itu yang dikasih minum ke perempuan tadi. Jadi diminum tuh air tanah tadi. Diminum sama perempuan tadi. Setelah diminum, baru perempuan tadi itu diikat kakinya. Saya ngeliat tuh, kakinya tuh diikat. Posisinya itu, apa ya sebenarnya posisinya itu sungsang ya. Kalau bahasa Indonesia sungsang ya Mang Ai ya. Jadi kaki di kepala, kepalanya di bawah itu. Jadi gantung tuh. Nah, setelah itu dia diayunkan. Diayunkan terus. Jadi warga-warga yang nonton ini tegang semuanya. Diayunkan sampai dia pusing. Dia itu sampai gini-gini Mang Ai. Gimana nggak pusing? Kan posisinya itu ke bawah, kebalik dia. Jadi dia sampai pusing tuh Mang Ai. Terus didorong, diayunkan berkali-kali itu sampai dia pusing. Akhirnya dia semakin pusing tuh kan muntah dia. Muntah itu aneh. Dia muntah keluar bentuk gumpalan darah sampai ngebentuk kayak hati gitu. Keluar dari mulutnya dia, wah, itu aku ngelihatnya sudah shock banget Mang Ai. Di depan mata, keluar tuh banyak darahnya itu. Akhirnya dia dilepas ikatannya. Setelah itu dia dimandikan lagi. Akhirnya selesai proses ritualnya. Ritual penyembuhan kuyang tersebut. Dan saya tahu ternyata muntahan itu adalah yang dia makan. Misalnya kayak tadi tuh dia berburu jin apa segala. Nah itu muntahan tadi tuh yang keluar tuh. Muntahan tadi tuh yang keluar itu pemicunya dia jadi kuyang. Akhirnya dia berhasil disembuhkan. Dia diangkat juga menjadi warga resmi di situ. Karena dia udah nggak ada kaitannya sama sekali menjadi kuyang.
dia udah putus hubungan dari kuyang tersebut. Setelah ditanya-tanya asal usulnya di mana, kenapa bisa tinggal di sini, semuanya ditanya-tanya lagi tuh. Akhirnya dia mau menyebutkan, dia mengasih bocoran kenapa dia jadi kuyang. Disebutkan tuh semuanya, dibocorin. Ternyata Mang Ai, dia itu berasal dari kampung sebelah. Ya mungkin jaraknya agak jauh sih sebenarnya Mang Ai. Jaraknya agak jauh dari kampung kita, itu agak jauh jaraknya. Dia dari kampung itu pindah ke kampung sini. Masih daerah Kaltim? Masih. Dia tuh kampung daerah saya itu sebenarnya Mang Ai ya, pisah-pisah dia. Jadi di sana itu kan nggak ada jalan raya Mang Ai, nggak ada akses motor juga. Jadi kita kalau mau ke satu kampung itu melewatin sungai. Jadi kita pakai kapal. Dia itu berasal dari kampung sebelah itu. Kenapa dia pindah ke kampung kita? Karena targetnya di situ banyak banget. Jadi targetnya itu banyak banget, makanya dia tertarik pindah ke kampung kita, nekat dia. Akhirnya semua warga di kampung kita itu pada tahu kalau sumbernya itu ada di situ, di kampung sebelah itu. Akhirnya dikuak lagi, ternyata Mang Ai, satu kampung itu menganut ilmu kuyang. Satu kampung menganut ilmu kuyang. Parah sih. Di kampung itu ada sebuah tempat ritual khusus di kampung itu. Itu bocoran dari perempuan yang 41 tahun tadi. Dia menyebutkan di kampung itu ada satu ritual khusus buat ilmu kuyang tersebut. Karena kan ilmu kuyang itu ilmu hitam. Jadi tempat khusus itu adalah kayak goa. Goa, bentuknya goa. Di situ, di dalam goa itu dia nyebutkan ada kayak guci-guci gitu. Banyak pokoknya. Jadi mereka itu, kampung-kampung mereka itu kalau melakukan ritual itu di dalam situ. Istilahnya sarangnya mereka. Di kampung itu. Di goa tersebut. Akhirnya semua informasi sudah terkumpul semua. Kampung kita ini malah ada niatan buat nyerang ke kampung kuyang tersebut Mang Ai. Karena ini nggak bisa dibiarkan. Kampung kita itu namanya nggak terima kan. Takutnya nanti dampaknya Mang Ai ya, dampaknya. Nanti malah ke kampung kita. Jadi dia nanti jadi kuyang, larinya ke kampung kita. Nah itu yang kampung kita takutkan. Nah di situ anak-anak mudanya semuanya terbawa emosi kan, dengar kayak gitu. Jadi mereka ini tersulut emosi. Mereka itu pengen nyerang kampung tersebut. Jadi para pemuda di kampung itu Mang Ai, dia mengatur strategi buat menyerang kampung tersebut. Karena mereka nggak terima kampungnya nanti bakal kena dampaknya. Kan kampung kita itu sering orang hamil, nanti takutnya diserang, hilang lagi janinnya apa segala macam-macam. Nah mereka anak-anak muda ini persiapan untuk perang malah Mang Ai, buat menyerang kampung tersebut. Dan saya lihat itu bakal ada terjadi perang antara kampung. Jadi anak-anak mudanya nih mempersiapkan senjata semuanya Mang Ai. Ini nggak lapor polisi aja padahal ya? Karena itu di pedalaman Mang Ai. Pada saat itu juga di pedalaman. Karena memang pedalaman ini jauh jangkauannya Mang Ai. Jadi kayaknya istilahnya menuju ke kota itu jauh banget. Jauh banget. Jadi kayak buat ngelapor itu butuh waktu juga kan. Butuh waktu. Karena anak muda tadi udah emosi duluan, jadi nggak ada mikir ingin ngelapor apa segala. Karena udah pengakuan dariku yang tadi itu asalnya dari sana. Dia ngaku bahwa kampung asalnya dia itu banyak yang jadi kuyang. Nah jadi para anak muda di kampung kita ini Mang Ai tersulut emosi. Takutnya nanti kan dampaknya ke kampung kita. Jadi mereka ini mempersiapkan buat nyerang ke kampung itu. Semuanya nih sebenarnya udah siap nih. Jadi tinggal ngatur waktu aja kapan penyerangannya.
Akhirnya pada jatuh tempo harinya mereka buat menyerang kampung tersebut. Jadi dikumpulkan semua pemuda-pemuda kampung tersebut. Padahal itu sebenarnya nggak disetujuin sama tokoh masyarakat di kampung kita, Mang Ai. Tokoh masyarakat di kampung kita itu sebenarnya nggak setuju kalau bakal ada penyerangan ke kampung sebelah kan. Dia pengennya sih sebenarnya mediasi aja gitu loh. Jangan ada kekerasan. Namanya anak muda, mereka semua ngumpul pengen nyerang ke kampung itu. Jadi tokoh masyarakat tadi nggak bisa ngebendung emosi mereka. Jadi mereka itu langsung aja nyerang tuh pakai kapal, semuanya nyerang, klotok semuanya. Wah, bakal terjadi keributan nih nanti nih. Jadi serang. Entah kenapa di kampung sebelah itu mereka udah siap juga. Dari mana bocor informasinya? Padahal kan jaraknya agak lumayan tuh. Nah, apa mungkin mereka punya kekuatan ilmu hitam tadi, dia tahu informasinya. Jadi mereka nyerang itu sampai ke kampung tersebut itu udah disambut. Mereka yang di kampung sebelah itu udah siap semua, siap perang juga. Ini bakal terjadi tumpah darah ini. Akhirnya para pemuda tadi menepi nih ke pinggiran kampung tersebut. Saya itu orangnya nggak bisa lepas dari om saya. Kemanapun om saya pergi tuh saya selalu ikut. Jadi pas saat penyerangan tuh saya ikut. Jadi bawa apa ya, kemarin tuh saya bawa kayak minyak gitu, disuruh om saya. Minyak ukuran 5 liter atau 20 liter itu, 2 jerigen. Saya nggak tahu minyak itu fungsinya buat apa. Jadi saya ikut aja bawa minyak itu. Disuruh om saya bawa minyak. Ternyata saya cari tahu minyak itu sebenarnya fungsinya mau bakar kampung itu. Banyak yang bawa minyak tuh, yang lainnya juga bawa minyak. Kan sudah mau siap serang-serangan tuh. Wah, sudah lari-larian tuh, dari kampung sana lari, dari kampung sini lari, sudah mau kayak tumpah darah di situ. Itu kira-kira berapa jumlahnya tuh? Jumlahnya itu banyak banget. Di kampung sana itu banyak juga. Ratusan ada ya? Enggak, mungkin sekitar 70 orangan, enggak sampai 100 sih. Ini perangnya di darat apa di pinggir sungai? Di pinggir sungai. Jadi kan di pinggir sungai itu, di ujung kampung itu ada kayak tanah datar gitu kan. Nah, mereka dari kampung saya itu menyisirin dari pinggir sungai itu. Jadi disisir dari pinggir kampung, nanti bakal sampai ke tengah tuh penyerangan itu. Jadi memang udah ditungguin memang sama mereka itu. Jadi setelah mau menyerang nih, lari semua kan, sudah face to face, tiba-tiba ada kakek. Itu saya ngeliat tuh, kakek tua bawa tongkat. Di mana posisinya? Di tengah-tengah. Di laut, di sungai maksudnya? Bukan, di tengah-tengah kita. Jadi di tengah-tengah antara kita sama musuh itu. Jadi semuanya kan mau lari tuh, sama-sama lari kayak pengen nyerang gitu loh. Jadi kakek itu tiba-tiba di tengah, ada di tengah. Tiba-tiba ada kakek itu, nggak tahu arahnya dari mana itu, entah dari sungai, dia dari kapal naik ke darat. Tiba-tiba kakek itu di tengah, berdiri, nancapkan tongkatnya itu ke tanah. Dia teriak itu, sudah, tapi menggunakan bahasa daerah. Kalau bahasa Indonesia kan sudah. Tiba-tiba dia teriak. Semuanya itu pada diam. Dari kubu kita, dari kubu kampung kami sama kubunya kampung sebelah itu terdiam. Semuanya terdiam. Saya pun ikut terdiam tuh. Sampai yang megang sajam tadi, dari sebelah juga megang sajam itu, tiba-tiba ngejatuhkan sajamnya sendiri. Kayak apa ya? Kayak terbawa hipnotis. Iya, model kayak terbawa hipnotis gitu. Kayak kita itu tenang, yang awal emosi jadi tenang. Saya pun ikut tenang juga di situ. Kayak nggak ada emosi yang kita bawa membara tadi dari awal. Langsung jatuhkan semua tuh sajam. Semua sajam dijatuhkan. Tiba-tiba kayak tenang aja. Akhirnya si kakek-kakek itu nyuruh pulang. Kita itu semua nurut. Yang kampung Kuyang tadi itu disuruh pulang juga, kembali ke kampungnya. Kira kita pulang. Saking nurutnya itu kita pulang, nggak ada kata-kata lagi. Pulang kita ke Klotok, jalankan Klotok lagi menuju ke rumah. Nah, itu semuanya di perjalanan di Klotok itu pada diam aja. Ya kayak
aneh gitu Mak. Saya pun nggak ada ngomong sama sekali, kayak nurut aja apa kata kakek itu, pulang. Sampai perjalanan rumah akhirnya mulai terasa tuh kayak beda aja suasananya seperti di perjalanan tadi. Akhirnya sudah bisa ngomong semua, jadi kayak heran, kenapa tadi itu, kenapa kok tiba-tiba kita nggak ada emosi gitu loh. Akhirnya dicari tahu Bang Ai. Nah, jadi kakek-kakeknya itu bukan kakek sembarangan, dan di situ mereka percaya, anak-anak muda di situ diputuskan dari kepala tokoh adat masyarakat yang ada di situ di kampung kami, sepertinya ini nggak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Jadi kayak dibuat musyawarah gitu lagi, dikumpulkan lagi antara perwakilan kepala adat atau kepala masyarakat, tokoh masyarakat dari kampung Kuyang itu, dikumpulkan buat dibicarakan lebih baik lagi gimana. Jadi kayak diperbincangkan gitu semuanya. Saya ngelihat aja sih itu sebenarnya dari jauh, mereka ngomong-ngomong macam-macam itu di satu rumah lamin gitu, mereka ngumpul. Akhirnya ada satu kayak ustadz gitu, dia ilmunya tinggi gitu, masalah agama apa semua dia tahu. Nah, dia itu ditugaskan di kampung itu, jadi dia tinggal di kampung itu. Daerah juga dia ditugaskan di kampung itu, jadi dia tinggal di kampung itu Mang. Dia berdakwah macam-macam, ngasih inilah dia, apa ya istilahnya, pencerahan terhadap kampung itu. Siraman rohani. Benar. Akhirnya kampung itu udah mulai bersih, ada beberapa yang tobat, ada beberapa yang masih. Jadi semakin berkembang tuh dakwahnya tuh semakin berkembang sampai sekarang nih Mang Ai ya. Kampung itu terbilang bersih. Mungkin ada ya beberapa masih yang jadi kuyang di sana, tapi sekarang ini kayaknya udah berhasil dari Pak Ustadz tadi yang datang ke kampung itu. Singkat cerita nih Mang Ai ya, karena kan dari sebelumnya saya kan dapat bocoran kalau di kampung itu ada goa Kuyang kan. Jadi kalau katanya nih ya, mitosnya atau cerita yang beredar dari orang-orang sekitar situ, katanya kalau kita ngelihat goa itu, ngintip aja nih Mang Ai, kita ngintip goa itu, kita bakal jadi kuyang. Nah, namanya kita masih masih remaja ya kan, masih anak-anak SMK nih kan, penasarannya tingkat dewa Mang Ai, tingkat tinggi kan. Jadi aku sama teman-teman itu memutuskan buat ke kampung itu, nekat. Mungkin sekitar ada berlima itu kita mencari goa tersebut Mang Ai. Jadi kita rame-rame pakai kelotok tuh. Siapkah? Siap semuanya. Kita cari goa tersebut karena penasaran kan. Pengen lihat gimana sih, penasaran goanya itu kan, katanya di dalamnya ada guci, barang-barang aneh lah. Mereka melakukan ritual di dalam goa tersebut. Kita menelusurin tuh area kampungnya tuh, diam-diam sampai kita ketemu hutan. Di area hulu kampungnya itu ada hutan. Kita masukin, kita udah curiga juga karena ada kayak gapura gitu yang aneh bentuknya. Gapura ada macam-macam tuh, kayak ditaruhin bunga-bunga gitu. Kita masuk, ternyata itu hutan, kayak jalan setapak gitu. Masuk, kita telusurin, akhirnya kita ketemu goa itu. Nah, di situ sama teman-teman kita bingung tuh mau ngelihat atau enggak itu. Kan mitosnya kalau kita ngelihat jadi kuyang tuh. Salah satu teman saya yang namanya Abdi itu nekat ya. Tiba-tiba dia ingin ngelihat, penasaran. Jadi dia nengok tuh goanya. Nengok. Saya tuh panik ngeliat Abdi. Abdi, saya teriak. Abdi, jangan dekat sama goa itu. Nanti kamu jadi kuyang. Masih dia penasaran. Tengok lagi goanya itu. Dia bilang, "Weh, aman. Abdi nggak jadi kuyang." Iya, dia nggak jadi kuyang. Saya berbincang sama teman saya tuh. Saya nggak tahu juga pas proses jadi kuyang itu kapan. Setahu saya dengar itu kan kalau kita ngelihat jadi kuyang. Jadi saya ngomong-ngomong sama teman saya tuh, Abdi nggak jadi kuyang, aman nih, ya aman. Rame-rame saya kejar Abdi, nyamperin Abdi kan. Saya ngelihat juga tuh goa, wih anjir, goanya tuh dalam ternyata.
mana ini yang dimaksud ada guci-guci apa segala itu. Nggak ada kelihatan dari arah mulut goa itu. Jadi kita nekat nih Mangai. Kita nekat semuanya pengen masuk. Tapi posisi kita itu nggak bawa senter sama sekali. Gimana ini? Gelap guanya. Masuk nggak? Satu teman saya udah ngedon duluan. Udah saya pengen di luar aja. Ya udah kita aja masuk berempat. Kan kita berlima tuh. Masuk kita berempat Mangai. Masuk. Sampai ke dalam pertengahan tuh Mangai. Wah, kita semua kaget. Kita ngelihat cahaya merah itu di area ujung goa itu. Saya merah, saya lihat itu. Kalau saya lihat itu Mangai, kayaknya kuyang itu masih ada itu. Saya nggak banyak pikir, saya keluar dari situ, lari. Saya kabur sama teman-teman saya yang lainnya. Saya lari keluar dari hutan tersebut sampai ke dermaga. Ketemu kelotok kita, cepat-cepat kita nyalakan tuh kelotok. Akhirnya berhasil kabur dari kampung tersebut sampai ke rumah. Kita semua shock Mangai. Saya pengen cerita ke tokoh masyarakat yang ada di kampung kita. Kalau di situ masih ada kuyangnya, katanya kan kampung itu udah bersih kata Pak Ustadz itu. Tapi aku pengen cerita tuh, cuman aku nggak berani Mangai. Takutnya nanti ada perselisihan antara kampung lagi nanti jatuhnya. Udah sampai sekarang itu saya pendam aja itu. Menurut saya nih Mangai ya, sampai sekarang ya kemungkinan aja masih ada sih ilmu tersebut di goa itu. Cuman kan karena mitosnya katanya kalau ngelihat goa itu jadi kuyang. Sebenarnya itu adalah kayaknya alibi aja sih Mangai, supaya orang-orang itu nggak berani ke goa itu. Gak berani memasuki goa itu. Jadi kayaknya itu buat menutup-nutupin aja supaya goa itu gak dijamah sama orang-orang sembarangan. Nah dari situ saya nangkapnya Mangai. Habis itu ya saya biarkan aja lah. Saya juga gak berani banyak cerita ya. Sampai sekarang masih ada goa itu? Kemungkinan sampai sekarang masih ada goa itu Mangai. Itu desa kelahiran atau bukan? Yang di mana itu? Yang diceritakan ini? Desa kelahiran saya juga. Cuman saya kan sempat pindah ke kota, pindah lagi ke desa itu. Jadi apal ya seluk-beluk daerah itu? Apal. Sampai desa sebelah itu sebenarnya saya sering main juga Mangai. Tapi saya nggak tahu posisi desa sebelah itu satu kampung jadi kuyang. Saya nggak tahu. Karena mereka siang juga itu seperti manusia pada biasanya. Kapan terakhir ke sana? Terakhir ke sana untuk saat ini 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Iya. Udah nggak ada kuyangnya? Kalau saya lihat sih di situ udah Aman. nggak ada ya, aman. Cuman ada sih menurut saya ada, tapi nggak sebanyak kayak dulu. Dan sekarang juga di situ dibangun musola. Nah sekarang ini kan saya mampir ke sana itu udah normal seperti biasa. Ada yang, pokoknya kalau sudah masuk waktu maghrib ya pergi ke masjid. Udah kayak manusia biasa. Mungkin putus hubungan kali ya. Jadi kuyang ini turun temurun atau dipelajari sebenarnya? Jadi kalau pengalaman dari saya ya, yang saya lihat itu, yang saya saksikan di kampung itu, mereka itu kebanyakan turun temurun. Karena kan pada dasarnya dia itu ilmu hitam. Jadi ilmu yang abadi gitu loh. Mereka istilahnya abadi gitu. Dia nganggapnya itu dirinya tuh bakal abadi. Jadi mereka menganut ilmu itu, kehidupan mereka itu selalu tercukupin, kayak rezekinya mereka itu tercukupin lah intinya. Jadi gitu, cari nafkahnya lewat menjadi kuyang gitu. Iya gitu. Seperti apa ya? Seperti siang juga Kayak pesugihan gitu. siang juga mereka ngeladang juga kayak biasa, nanam padi di area itu, cari ikan juga seperti manusia pada umumnya. Tapi mereka itu hidupnya mereka itu tercukupin aja gitu loh. Kalau kuyang dengan leak itu sama nggak kira-kira? Nah menurut aku sih sama Mengai. Karena kan pada dasarnya manusia juga kan, nganut ilmu hitam juga kan gitu. Cuman beda sebutan aja ya. Beda mungkin. sebutan. Kalau kuyang itu sebenarnya, kalau yang aku lihat itu nggak masuk di pesugihan sih sebenarnya. Dia tuh kayak ilmu yang turun temurun aja sih. Dan dia tuh ilmu yang abadi gitu loh istilahnya. Nggak bisa mati. Bukan, diri dia itu awet muda gitu loh istilahnya. Dia itu segitu-gitu aja gitu. Nggak bertambah tua. Iya. Memang bener wajahnya segitu-situ aja. Iya,
yang di kampung gitu. Ilmu yang abadi gitu, dan kehidupan mereka juga tercukupin. Dan aku juga nggak tahu ya mengaya itu termasuk pesugihan atau apa, nggak tahu juga, aku nggak bisa nangkap lebih dalam tentang ilmuku yang itu. Untuk tempur bisa nggak itu? Kurang tahu Perang sih. maksudnya gitu. Perang ya, kurang tahu sih Mangai. Kemungkinan aja bisa karena kan itu ilmu hitam Mangai. Sedangkan om saya aja kena dampaknya kan, dia sampai sakit gitu, sampai sakitnya lumayan parah, dia linglung kan, bisa aja itu namanya juga ilmu hitam Mangai. Dampaknya juga itu dahsyat juga. Oke, jadi setahun kemarin masih berkunjung ke tempat itu. Iya, sekarang kayaknya udah aman sih menurut aku. Saya nggak bisa disebutkan ya. Iya, saya nggak bisa disebutkan karena memang privasi. Baik, Sobat Malam Mencekam, itulah kisah dari YouTuber. Ceritanya memang luar biasa. Jadi dari kecil memang beliau ini memang sudah suka dengan hal-hal mistis ya. Iya, karena dari itu pengalaman sebelumnya, makanya saya pengen ngangkat YouTube tentang hal mistis. Karena kan sebelum saya nge-YouTube, saya sering banget pengalaman mistis yang ada di kehidupan saya, Mangai. Oke, jadi memang jadi hobi begitu ya. Iya. Kalau nggak lihat hantu nggak rame gitu ya. Iya. Harus lihat hantu. Kalau dalam seminggu nggak lihat hantu gimana perasaannya? Kurang pas. Saya sebenarnya nggak kepengen juga ngelihat hantu Mangai. Cuman saya itu pengen ngerasakan sensasinya di hal-hal gaib itu seperti apa. Makanya saya sering di kehidupan keseharian saya sampai sekarang, saya kalau nggak ke hutan itu dalam sebulan itu rasanya ada yang kurang gitu. Healing saya itu sebenarnya bukan ke mall tapi ke hutan gitu. Entah ngapain, camping apa segala. Dan itu pun saya jarang kayak rame-rame itu jarang saya. Paling banyak itu bertiga, berdua, kadang sendiri saya. Gitu. Jadi cari yang seram-seram ya. Bukan cari yang serem-serem, lebih ketenangan sih. Sekalian gitu. Sekalian. Baik, terima kasih Bang Ucup atas kisah ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang mistis yang ada di Kalimantan Timur ya. Jadi kisahnya adalah kisah nyata karena yang bercerita juga memang seorang pemberani, Bang Ucup. Kita jumpa lagi di video selanjutnya dari Kaltim. Terima kasih. Mang Ai dan tim undur diri dari Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.